Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share apa ya kira-kira? Kali ini kita bakal share mengenai seleksi kompetensi bidang pada CPNS bidang perindustrian. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Undang-undang yang mengatur tentang perindustrian adalah Undang-Undang nomor A. 2 tahun 2012, B. 6 tahun 2012, C. 4 tahun 2013, D. 3 tahun 2014, atau E. 7 tahun 2014. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu nomor 3 tahun 2014. Undang-Undang tentang perindustrian adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2014. 2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 20 tahun, D. 25 tahun, atau E. 30 tahun. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 20 tahun. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 mengatur tentang A. Izin usaha industri, B. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Audio Video, C. Kawasan industri, D. Industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, atau E. Ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu izin usaha industri. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 adalah peraturan tentang izin usaha industri. Selanjutnya adalah nomor 4. Aturan negara yang mengatur tentang kawasan industri adalah A. UU Nomor 14 Tahun 2014, B. PP Nomor 97 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015, D. PP Nomor 142 Tahun 2015, atau E. Pemenperin Nomor 14 Tahun 2014. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu PP Nomor 142 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah RI Nomor 142 Tahun 2015 ini mengatur tentang kawasan industri. 5. Izin usaha industri memuat tentang hal-hal berikut ini kecuali A. Identitas perusahaan, B. Target produk, C. Nomor pokok wajib pajak, D. Jumlah tenaga kerja, atau E. Luas lahan lokasi industri. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu target produk. Izin usaha industri memuat tentang identitas perusahaan, nomor pokok wajib pajak, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, luas lahan lokasi industri, kelompok industri sesuai dengan KBLI atau klasifikasi baku lapangan Indonesia, dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri. 6. Visi pembangunan industri nasional adalah menjadikan Indonesia negara industri yang A. Mandiri, B. Bersaing, C. Maju, D. Tangguh, atau E. Mapan. Ya, jawabannya adalah D, yaitu tangguh. Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri yang tangguh. 7. Perindustrian di negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut ini, kecuali A. Pemberdayaan masyarakat, B. Kepentingan nasional, C. Demokrasi ekonomi, D. Kepastian berusaha, atau E. Keterkaitan industri. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pemberdayaan masyarakat. Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan industri. 8. Kebijakan industri nasional dijabarkan ke dalam A. Kebijakan industri daerah, B. Rencana Induk Pembangunan Industri, C. Rencana Kerja Pembangunan Industri, D. Rencana Pembangunan Industri Daerah, atau E. Rencana Tata Ruang Wilayah Industri. Ya, jawabannya adalah C, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Industri. Kebijakan industri nasional dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri. 9. Di bawah ini merupakan nilai inti atau core value Kementerian Perindustrian.
kecuali A. Integritas, B. Profesionalisme, C. Inovatif, D. Produktif, atau E. Efektivitas. Ya, jawabannya adalah E, yaitu efektivitas. 5 nilai inti Kementerian Perindustrian adalah integritas, profesionalisme, inovatif, produktif, dan kompetitif. 10. Industri yang seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah A. Industri kecil, B. Industri menengah, C. Industri strategis, D. Industri teknologi tinggi, atau E. Industri lingkungan. Ya, jawabannya adalah A, yaitu industri kecil. Untuk dapat diterbitkan izin usaha industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh industri kecil adalah seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. 11. Dalam perhitungan nilai TKDN produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, aspek manufaktur memiliki bobot sebesar A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 72%, atau E. 75%. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 70%. Dalam penghitungan nilai TKDN produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, aspek manufaktur memiliki bobot 70% dari penilaian TKDN produk. 12. Pedoman teknis pembangunan kawasan industri ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Inspektur Jenderal, D. DPRD, atau E. Kepala Daerah. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Menteri. Pedoman teknis pembangunan kawasan industri ditetapkan oleh Menteri. 13. Industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih diatur melalui Peraturan Menteri Nomor A. 32 Tahun 2016, B. 34 Tahun 2016, C. 32 Tahun 2017, D. 34 Tahun 2017, atau E. 36 Tahun 2017. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 34 tahun 2017. Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 34 tahun 2017 mengatur tentang industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. 14. Kawasan industri yang diperlukan bagi industri kecil dan industri menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit yaitu titik-titik dalam satu hamparan. A. 2 hektar, B. 5 hektar, C. 10 hektar, D. 25 hektar, atau E. 50 hektar. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 5 hektar. Kawasan industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 hektar dalam satu hamparan. Dalam hal kawasan industri diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah dapat dibangun dengan luas lahan yaitu paling sedikit 5 hektar dalam satu hamparan. 15. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang saat ini sedang dijalankan adalah A. RIPIN 2005-2025, B. RIPIN 2008-2028, C. RIPIN 2010-2030, D. RIPIN 2012-2032, atau E. RIPIN 2015-2035. Ya, jawabannya adalah E, yaitu RIPIN 2015-2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau disingkat RIPIN ini yang saat ini sedang dilaksanakan adalah RIPIN 2015-2035. 16. Pemerintah dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta melalui bentuk-bentuk berikut, kecuali A. Pinjaman tanpa bunga, B. Penyertaan modal, C. Pemberian pinjaman, D. Keringanan bunga pinjaman, atau E. Potongan harga pembelian mesin dan peralatan. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pinjaman tanpa bunga. Pengalokasian pembiayaan dan atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dilakukan dalam bentuk penyertaan modal, pemberian pinjaman, keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan. 17. Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha industri berlaku paling lama yaitu A. 30 hari, B. 45 hari, C. 2 bulan, D. 3 bulan, atau E. 6 bulan. Jawabannya adalah D, yaitu 3 bulan.
Pembekuan izin usaha industri berlaku paling lama yaitu 3 bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan. 18. Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur dasar berikut di dalam kawasan industri, kecuali A. Instalasi pengolahan air baku, B. Instalasi pengolahan air limbah, C. Fasilitas kesehatan, D. Saluran drainase, atau E. Instalasi penerangan jalan. Ya, jawabannya adalah C, yaitu fasilitas kesehatan. Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam kawasan industri yang meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Selanjutnya adalah nomor 19. Rencana kerja pembangunan industri disusun untuk jangka waktu A. 1 semester, B. 1 tahun, C. 2 tahun, D. 5 tahun, atau E. 7 tahun. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 1 tahun. Rencana kerja pembangunan industri disusun untuk jangka waktu yaitu 1 tahun. 20. Untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian yang memiliki Direktorat Jenderal sebanyak titik-titik bagian A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, atau E. 8. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 6. Rencana kerja pembangunan memiliki 6 Direktorat Jenderal yaitu A. Direktorat Jenderal Industri Agro, B. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, C. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, D. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, E. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, F. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional. Selanjutnya nomor 21, warna pada logo Kementerian Perindustrian yang melambangkan kemandirian adalah warna A. merah, B. orange, C. biru, D. hijau, atau E. abu-abu. Ya, jawabannya adalah C, yaitu biru. Makna warna logo Kementerian Perindustrian adalah warna merah orange, yaitu melambangkan dinamis dan bijaksana. Warna hijau melambangkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan berwawasan lingkungan. Warna biru yaitu melambangkan percaya diri, kemandirian, dan teknologi. Warna abu-abu melambangkan sikap optimis dan berdaya guna. Selanjutnya nomor 22. Komite Akreditasi Kawasan Industri ditetapkan oleh A. Menteri, B. Direktur Jenderal, C. Gubernur, D. Bupati, atau E. Kepala Instansi Daerah. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Menteri. Akreditasi kawasan industri dilakukan oleh Komite Akreditasi Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri. 23. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kementerian Perindustrian adalah A. Perpres nomor 29 tahun 2013, B. Perpres nomor 14 tahun 2014, C. Perpres nomor 29 tahun 2014, D. Perpres nomor 14 tahun 2015, atau E. Perpres nomor 29 tahun 2015. Jawabannya adalah E, yaitu Perpres nomor 29 tahun 2015. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2015 ini mengatur tentang Kementerian Perindustrian. 24. Di bawah ini yang tidak termasuk sebagai sumber daya manusia industri adalah A. Wirausaha industri, B. Investor industri, C. Tenaga kerja industri, D. Pembina industri, atau E. Konsultan industri. Jawabannya adalah B, yaitu investor industri. Sumber daya manusia industri meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri. 25. Berikut merupakan infrastruktur penunjang kawasan industri, kecuali A. Sanitasi, B. Tempat pembuangan sampah, C. Perumahan, D. Pendidikan dan pelatihan, atau E. Pemadam kebakaran. Jawabannya adalah A, yaitu sanitasi. Infrastruktur penunjang kawasan industri meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah. Nah, itu merupakan 25 soal SKB perindustrian dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.